Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Hadi dan Fitri. Nah, ini pasukan lengkap keluarga, istri 1, anak 4, alhamdulillah. Jadi hari ini agendanya karena anak-anak juga masih belum sekolah dan juga dilema sebenarnya, karena mungkin katanya Juli nanti mau sekolah tapi masih bingung dengan adanya pandemi seperti ini. Mau tidak mau kita sebagai orang tua harus mengambil peran aktif untuk anak-anak belajar di rumah, karena jangan sampai ketika mereka libur di rumah mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi hari ini kita nggak belajar apa-apa. Jadi temanya hari ini seperti yang kemarin saya pernah lakukan dengan anak saya, itu berkisah, tapi lanjutan dari yang pernah saya ceritakan. Nah, ini dari bukunya ini. Jadi ini lengkap, kita mau cerita lagi lanjutan dari tentang masyarakat jahiliyah yang ada di Mekah dan negeri Arab. Nah, jadi hari ini kita lanjutan ke halaman keduanya. Di sini ada penjelasannya adalah Ka'bah dan masyarakat jahiliyah. Nah, jadi gini anak-anak. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kita ucapkan dulu dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini kisahnya itu tentang Ka'bah dan masyarakat jahiliyah. Jadi kemarin kan sudah dijelaskan tuh apa itu masyarakat jahiliyah, ya kan? Nah, jadi di sini ada kata-kata Ka'bah dan masyarakat jahiliyah. Jadi di sini dijelaskan sejarah Ka'bah itu sangat panjang. Jadi Aisyah, sejarah Ka'bah itu tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Nah, jadi Ka'bah itu itu adalah tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Itu adalah Ka'bah. Hal ini seperti diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-96. Ayo, apa itu surat Ali Imran ayat 96? Ayo. Nah. Kita. Terus Ka'bah itu apa? Bukan putih. Apa emas? Jadi ayo. Kiblatnya para muslim. Jadi di sini dijelaskan Ka'bah itu adalah tempat ibadah yang sudah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Jadi siapa? Nabi. Nah, siapa Nabi Adam? Nabi keberapa Nabi Adam? Ke-1. Jadi Nabi apa? Makan apa? Buah apel. Buah kul. Nah, jadi Nabi Adam itu adalah Nabi yang pertama, yang kita. Jadi Nabi Adam itu adalah nenek moyang kita. Jadi dulu Nabi Adam itu tinggalnya di mana? Di surga. Berarti kampung halaman kita di mana? Nah, terus kenapa kita ada di dunia? Nah, nanti Abi ceritakan. Menggoda oleh siapa? Nah, jadi apa fungsinya setan? Menggoda orang manusia. Dan diturunkan ke bumi, dia bertemu kembali dengan istrinya. Jadi Nabi Adam itu punya istri. Agar apa? Agar mempunyai keturunan. Makanya kita ini termasuk keturunan Nabi siapa? Nabi Adam, gitu loh. Karena keturunannya apa? Nabi untuk umatnya para manusia. Karena Nabi Adam adalah Nabi yang diciptakan pertama oleh Allah. Seperti itu. Jadi dia diturunkan ke bumi, lalu kembali dengan istrinya jam'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menuju suatu tempat. Jadi Nabi Adam pertama kali diturunkan ke bumi, dan Nabi Adam adalah satu-satunya umat manusia di muka bumi. Jadi bayangkan pada saat itu ada bumi, terus cuma ada satu manusia namanya Nabi Adam dan istrinya. Jadi bayangkan gimana itu sepinya bumi. Dan mereka dipisahkan. Dan makanya kan di sini Allah
mewahyukan untuk menuju ke suatu tempat untuk mereka bertemu. Dulu belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada sepeda motor. Ayo gimana caranya? Ayo gimana caranya? Naik onta. Naik onta. Ya kalau ada onta. Ayo. Nah, tempat itu sejajar dengan arsy Allah. Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk membangun rumah ibadah di sana. Nah, jadi ketika Nabi Adam itu menuju ke suatu tempat, jadi Nabi Adam di sana itu tempat itu sejajar dengan arsy Allah, diperintahkan untuk membangun rumah ibadah di sana, yaitu adalah Ka'bah. Lalu Nabi Adam tawaf dan sholat sebagaimana Nabi Adam pernah melihat malaikat melakukannya di arsy. Arsy itu apa? Jadi arsy itu apa? Singgasana Allah. Arsy itu. Allah ada di mana? Arsy. Jadi melakukannya seperti yang pernah dilihat oleh Nabi Adam di arsy. Kenapa Nabi Adam pernah melihat? Karena Nabi Adam dulu tinggalnya di mana? Di surga. Makanya Nabi Adam pernah melihat. Nah, di tempat itulah doa-doa dikabulkan. Itulah Ka'bah Baitullah yang berada di Mekah. Jadi itulah tempat yang dibangun Nabi Adam itu namanya adalah Ka'bah Baitullah yang ada di mana? Di Mekah. Yang sekarang kalau orang pergi haji perginya kemana? Kemana? Ke Mekah. Gitu. Saat Nabi Adam alaihissalam tiba di tempat itu terdapat batu yakut berwarna merah. Nah, apa itu batu yakut? Nanti Abi jelaskan ya. Nabi Adam alaihissalam membangun pondasi Ka'bah. Bangunan itu berbentuk kotak. Bangunan itu berbentuk kotak sangat sederhana. Adam alaihissalam membangun pondasi Ka'bah. Bangunan itu berbentuk apa? Ka'bah berbentuk kotak. Yang sangat sederhana dulu itu ya. Nah, letak dinding Ka'bah itu membujur. Membujur itu kayak Aisyah kemarin bikin segi 5, segi 4. Nah, setiap sudutnya itu mengarah ke 4 mata angin. Jadi hanya ada 4 sudut, berarti bangunan Ka'bah berbentuk apa? Berbentuk apa? Kotak. Kalau sisinya 3 bentuknya apa? Nah, jadi ini hanya berbentuk 4. Nah, setiap sudut itu mengarah ke mana? Ini di sini mengarah ke 4 mata angin, yaitu sebelah barat, laut, timur, barat daya, dan tenggara. Tujuannya membangun bangunan itu tidak runtuh jika badai dan angin kencang bertiup. Jadi, ini Abi jelasin. Zaman dulu belum ada. Kalau kita sekarang kan namanya kita sekolah supaya apa? Nah, terus berarti ada ilmu, namanya ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Nabi Adam, agar apa katanya Nabi Adam? Agar ketika dihajar badai itu tidak rubuh. Bayangin, dari mana ilmu itu didapat oleh Nabi Adam? Padahal Nabi Adam nggak sekolah. Padahal pada saat itu belum ada ilmu pengetahuan. Tapi dari siapa? Dari Allah yang mewahyukan. Seperti itu. Nah, masing-masing di sudut itu diberi nama sesuai arahnya. Jadi sudut itu kan mengarah ke suatu tempat. Jadi mulai diberi nama sesuai arahnya. Pertama, rukun Iraki yang mengarah ke Irak atau Mesopotamia. Rukun Yamami yang mengarah ke Yaman. Rukun Syami yang mengarah ke Syam dan Suriah. Dan rukun Hajar Aswad yang berada di dekat Hajar Aswad. Nanti itu kita jelaskan apa itu rukun-rukunnya. Pembangunan Ka'bah kemudian dilanjutkan oleh Nabi Shish. Siapa? Shish. Nabi siapa? Ya, baca kan Nabi banyak ada ribuan. Cuma yang harus dihafal ada. Ini Abinya baru tahu. Nah, ini sudah manfaatnya belajar sama anak-anak. Akhirnya Abinya juga ikut belajar. Nanti kita cari tahu siapa itu Nabi Syist. Kalau sini keterangannya adalah putra Nabi Adam alaihissalam pada waktu banjir besar masa Nabi Nuh. Jadi nih yang harus tahu. Rumah kita pernah banjir kan? Nah, seberapa banjir? Paling semata kaki kan? Ka'bah itu bangunan yang sangat tinggi dan Ka'bah itu pernah kebanjiran kan teman-teman. Jadi bayangkan
bagaimana dalamnya pada saat itu. Jadi mana tadi tuh? Nah itu pada waktu banjir besar masa Nabi Nuh, nanti kita cerita juga tentang Nabi Nuh ya. Bagaimana banjir yang terjadi ketika masa Nabi Nuh. Ka'bah itu ikut musnah. Jadi habis tersapu oleh air pada saat itu. Jadi tidak tersisa apapun kecuali gundukan tanah merah. Nah, karena tadi ada pondasi yang menandain dia membangun pakai apa? Gundukan tanah yang merah untuk menandai. Namun orang-orang dari berbagai penjuru dunia masih ingat bahwa di Mekah pernah ada suatu tempat ibadah seperti itu. Di tempat itu setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau doanya mujarab atau dikabulkan oleh Allah, tempatnya di mana? Terkabul itu tempatnya di mana? Di Mekah. Makanya kalau pergi ke Mekah atau punya kesempatan berhaji, banyak-banyak berdoa, minta ampun, ya kan? Itu. Nah. Terus oleh karena itu orang-orang yang lemah selalu datang ke sana, mereka berdoa dan mengharap pertolongan Allah. Jadi banyak orang-orang yang lemah itu datang ke sana mengharap pertolongan seperti itu. Hingga sekarang Ka'bah tetap menjadi suatu tempat ibadah kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi makanya ada yang namanya ibadah haji. Nah, orang pergi ke sana untuk apa? Melaksanakan ibadah haji dan berdoa, mengharapkan pertolongan Allah. Bangunan Ka'bah pernah mengalami beberapa kali renovasi. Jadi Ka'bah itu pernah beberapa kali direnovasi untuk mungkin memperkuat struktur kokohnya, karena bangunan zaman dulu dengan zaman sekarang terus diperbaharui. Kerusakan disebabkan oleh banjir, otomatis kan rubuh, terus dibangun kembali, terus oleh serangan tentara. Nah, pernah kan ada cerita tentara apa yang mau merubuhkan Ka'bah? Tentaranya Abraha, yang kemudian tentara Abraha itu kalah oleh burung ababil. Serta lapuk. Nah, lapuk artinya adalah dimakan usia atau dimakan waktu. Bangunan Ka'bah yang berukuran sekarang adalah 12 kali 10 kali 15 meter. Banjir besar terakhir menimpa Ka'bah tahun 1941. Berarti Aisyah belum lahir, Umi belum lahir, Abi belum lahir. Belum. Nah, kini bangunan yang diberi atap dan disanggai 3 pilar kayu, pintunya ditinggikan dari permukaan tanah, dinding bangunan bagian luarnya ditutupin oleh kelambu hitam bersulam. Pemegang kunci Ka'bah adalah keturunan dari Bani Syaibah. Administrasi dan pelayanan ibadah haji dilakukan oleh pemerintah. Ka'bah menjadi ciri khas kota Mekah. Sejak dahulu, para pengunjung Mekah menjadikan Ka'bah sebagai tujuan utama. Ini para pengunjung Mekah. Makanya sekarang cita-cita kita itu apa? Mau polisi. Rukun Islam yang terakhir berhaji bagi yang mampu. Jadi jadikan cita-cita kita ketika ingin bepergian, tujuan yang paling pertama kita mau kunjungin adalah ke mana? Ke Mekah. Untuk apa? Berdoa. Karena di sana adalah tempat-tempat dikabulkannya doa yang sangat mujarab atau makbul, terkabulkan. Nah, mereka sholat, tawaf dan berdoa di sana. Inilah yang menyebabkan Mekah selalu ramai oleh peziarah. Mekah menjadi negeri yang makmur. Jadi Mekah itu adalah negeri yang makmur sekarang. Seperti itu.
Larangan berperang di Mekah juga menjadikan Mekah aman. Jadi di Mekah itu nggak boleh ada perang, ada pertikaian, ada perkelahian. Jadi yang mengapa orang tinggal di Mekah itu merasa aman, orang tenang dalam beribadah, orang tenang dalam melakukan kegiatan-kegiatan ibadah apapun, seperti itu. Keamanan ini membuat orang itu tidak ragu mengunjungi Mekah. Itulah salah satu berkah Allah Subhanahu wa taala untuk kota yang suci. Jadi Mekah itu adalah salah satu kota yang suci. Makanya banyak doa-doa terkabul kan. Bagaimana sejarah penemuan Ka'bah setelah hilang? Siapakah yang menemukannya? Nah, seperti itu. Kita lanjut nanti ke halaman berikutnya. Ini udah selesai. Jadi doa di multazam. Suatu hari Rasulullah SAW berdoa di multazam sambil menekapkan wajah dan dadanya. Multazam adalah dinding Ka'bah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Beliau bersabda, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah terdapat multazam. Tidak seorang pun hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdoa di tempat ini kecuali dikabulkan doanya. Bayangin. Kalau Aisyah pergi ke sana, Umar pergi ke sana, terus berdoa minta belikan mainan yang banyak, dikabulkan pasti. Berdoanya masuk surga nanti. Ya, Gitu. siapa yang mau naik haji? Naik haji naik pesawat loh, kita terbang dulu. Jadi kisahnya hari ini tentang apa? Tentang Ka'bah. Sebenarnya kisah hari ini adalah tentang banyak penjelasan tentang Ka'bah, bagaimana Ka'bah itu dibangun, oleh siapa yang pertama kali membangun Ka'bah, terus siapa yang meneruskan, terus siapa yang hendak menghancurkan Ka'bah, terus bagaimana bentuk Ka'bah, renovasinya seperti itu, kotak, dan apa sebenarnya bagaimana istimewanya Ka'bah itu. Ka'bah itu adalah tempat-tempat doa-doa terkabulkan, seperti itu. Siapa Nabi Adam? Nabi yang Bapaknya para manusia. Iya. Kalau kita ngomong nenek moyang kita, Nabi Adam adalah nenek moyangnya siapa? Jadi seperti itu. Makanya pentingnya kita mengenal sejarah siapa diri kita, terus apa tujuan hidup kita, biar kita sadar siapa pencipta kita. Nabi Adam diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Nabi Adam adalah bapaknya para umat manusia, nenek moyang kita. Nabi Adam lu tinggalnya di surga, terus diturunkan ke dunia karena kesalahan apa? Tergoda oleh setan. Gitu loh. Nah, makanya jangan sampai kita tergoda oleh setan. Ketika kita tergoda oleh setan, maka kita tidak akan bisa masuk ke surga. Kembali kemana? Iya betul, kita tidak bisa masuk ke surga, kembali ke kampung halaman kita, malah nanti masuknya kemana? Ke neraka. siapa yang mau masuk neraka? Yang mau masuk surga angkat tangan. Angkat tangan gitu. Jadi seperti itu. Jadi sudah ngerti, Mar? Udah. Aisyah udah ngerti? Udah. Atli? Ngerti apa, Ali? Malah buat yang itu nomor Nih. 102. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita cerita selanjutnya adalah kan di sini tadi ada disebutkan tentang Nabi Nuh. Jadi dengarkan. Dengerin Nabi. Jadi kita akan cerita biar aja. Jadi nanti kita akan cerita tentang Nabi Nuh. Bagaimana kisah Nabi Nuh tadi disebutkan pada saat itu banjir bandang yang menerjang Nabi Nuh itu bisa menghancurkan Ka'bah. Berarti setinggi apa banjirnya dan sebesar apa kapalnya Nabi Nuh. Nah, nanti kita akan Abis itu ada paus. itu lain Nabi. Kalau Nabi yang dimakan paus itu Nabi siapa? Nabi siapa? Ya, Yunus atau Yusuf? Nabi Yunus. Nanti kita cerita juga. Nah, tapi nanti kita cerita tentang kisahnya Nabi Nuh selanjutnya. Bagaimana banjir bandang itu bisa memusnahkan Ka'bah. Berarti sebesar apa air yang ada di daratan Ka'bah saja sampai musnah pada saat itu. Dan dikabarkan bahwasannya Nabi Nuh itu perahunya mendarat di atas gunung. Karena saking tingginya banjir,
Nabi Nuh itu hanya bisa mendarat di atas gunung. Ketika surut, perahu Nabi Nuh itu adanya di atas gunung. Nah, ayo. Sebesar apa perahunya? Karena dikabarkan di dalam perahu Nabi Nuh itu membawa apa? Membawa umatnya, Membawa hewan dan membawa hewan-hewannya berpasangan. berpasang-pasangan. Habis itu ada paus. Belum, itu Nabi Yunus, dari Nabi Yunus. Sabar ya, Nabi Yunus. Jadi itu aja. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja berkisah kita memahamkan anak-anak kita tentang bagaimana pentingnya ya kesadaran diri, memahamkan tentang agama terhadap anak-anak kita. Hari ini kita membahas tentang Ka'bah. Di sana ada pendiri Ka'bah yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam, memahamkan kepada mereka siapa sih Nabi Adam alaihissalam agar mereka selalu ingat siapa penciptanya, seperti itu. Jadi mungkin sampai sini saja. Kalau memang ada kesalahan, saya mohon maaf karena itu mungkin dari diri saya pribadi. Jika memang ada kebenaran, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebelum kita tutup, kita ucapkan istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Jangan lupa Oke, jadi sebelum selesai jangan lupa kita subscribe dulu channel ini untuk mendukung terus berkembangnya channel ini dan mendapatkan notifikasi terbaru dari video ini. Semoga video ini terus membawa manfaat terhadap kita, keluarga kita, dan seluruh umat yang ada di dunia ini. Oke, jangan lupa kunjungin terus dan pantengin terus channel Rumah Ade dan Fitri. Dan sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.